Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya mahasiswi di Institut Agama Islam Al-Qadiri 1 Jember. Kelas 1A Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Hari ini saya akan menceritakan tentang proses zikir manakib yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Qadiri 1 Jember. Zikir manakib Syekh Abdul Qadir Jailani dilaksanakan setiap hari di Pondok Pesantren Al-Qadiri 1 Jember, yaitu dilaksanakan di waktu malam setelah sholat tahajud. Namun puncaknya dilaksanakan setiap malam Jumat, setiap hari Kamis malam Jumat jam 8.30. Dan untuk Jumat manis biasanya dilaksanakan lebih malam daripada malam-malam Jumat biasa, karena biasanya jamaah yang hadir di Pesantren Al-Qadiri 1 Jember itu bukan hanya dari warga Jember saja, tapi juga dari luar kota, luar daerah, luar provinsi, bahkan dari luar negeri. Ada beberapa proses yang perlu diperhatikan sebelum menjalankan atau mengamalkan zikir manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Di antaranya, yang pertama adalah dilandasi dengan niat yang ikhlas, yaitu karena Allah, kembali lagi kepada Allah dan untuk Allah. Lillah, billah, lirrasul, birrasul. Seperti dawuhnya Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, libatkanlah Allah dalam setiap kegiatanmu, maka Allah akan meridhoimu. Dan bila Allah sudah meridhoimu, maka tidak akan ada satu orang pun yang bisa menggagalkan rencanamu. Di waktu meminta permohonan tidak dibenarkan untuk minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, melainkan kita berdoa kepada Allah dengan perantara barokahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti itu. Jadi kita bukan mentuhankan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi kita mengharapkan barokahnya. Karena dengan barokahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, segala keinginan kita, segala doa kita, maka Allah akan mengabulkan. Kita ini manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Jadi karena saking banyaknya dosa kita, maka doa-doa kita itu belum tentu bisa langsung sampai kepada Allah. Dengan perantara barokahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kita berharap Allah akan segera mengabulkan, karena beliau itu kan wali. Dan apabila doa kita diaminkan oleh seorang wali, maka Allah akan mengabulkan doa kita, seperti itu. Yang ketiga, dalam melakukan permohonan sebaiknya kita beristighfar terlebih dahulu, yaitu pada saat muraqabah memohon permohonan kita dianjurkan untuk beristighfar dari 7 anggota badan yang telah melaksanakan, yang sering melakukan dosa. Tersebut adalah lisan, mata, telinga, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Karena apa? Karena dosa-dosa yang telah kita laksanakan itu menjadi penghalang terkabulnya doa kita kepada Allah. Jadi kita dianjurkan untuk membaca istighfar terlebih dahulu. Selanjutnya kita memohon untuk kuat iman. Karena apa? Segala sesuatu yang dilaksanakan dengan rasa yakin, maka akan membuat doa-doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. Dawuhnya Kiai, tidak ada satupun yang bisa kita raih. Syaratnya satu, yaitu tidak boleh ragu, harus yakin. Karena apa? Dengan keraguan kita menunjukkan bahwa tekad kita itu tidak maksimal. Dawuhnya Kiai itu kita harus yakin dan yakin. Ada kebaikan dalam keraguan. Yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan segala hajat dan keinginan baik kita. Nah, dengan keyakinan segala yang mustahil akan menjadi nyata. Tapi tanpa keyakinan, kepastian akan menjadi sirna. Kiai itu sering dawuh seperti ini. Allah itu menurut dengan prasangka hambanya. Jika hambanya mohon pertolongan, maka Allah akan menolong. Jika hambanya itu mohon perlindungan, maka Allah akan melindungi. Jika Allah mendekat kepada Allah, maka Allah pun mendekat kepada hambanya, seperti itu. Yang terakhir, saat menjalankan ibadah zikir manakib, sebaiknya kita dianjurkan untuk suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Terus melaksanakan zikir manakib ini dilaksanakan dengan cara istiqomah. Saya pernah mendengar
istilah seperti ini. Al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 kemuliaan. Sebab dalam istiqomah terkumpul sabar, yakin, syukur, ridho, ikhlas, dan tawakal. Karena istiqomah adalah kunci dari segalanya. Selain itu, imam yang istiqomah adalah iman yang tidak pernah goyah dan tetap lurus di jalannya. Kiai itu pernah dawuh seperti ini. Mengetuk, kalau kita bertamu itu ngetuk pintu jangan hanya sekali. Ya kalau orangnya ada, kalau orangnya tertidur bagaimana? Jadi harus diketuk berkali-kali supaya orang yang kita datang, yang kita datangkan untuk bertamu itu bisa mendengar ketukan, suara ketukan pintu kita. Seperti itu. Sekian dari saya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Akhiran billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.